Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kataba siyam fi syahri Ramadan wa anzalal Qur'an hudal linnas wa hudal lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Allah yang telah mewajibkan puasa Ramadan kepada kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah telah menurunkan Al-Qur'anul Karim pada bulan yang mulia ini petunjuk bagi manusia dan khusus bagi orang-orang yang takwa. Selawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Hadirin wal hadirat, shaimin wal shaimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, merasa bahagia sekali pada hari ini kita sudah berada di hari pertama menunaikan kewajiban kita puasa Ramadan. Puasa Ramadan adalah satu rukun dari 5 rukun Islam. Rasulullah bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wal hajjil baiti wa shaumi Ramadan." Didirikan Islam atas 5 dasar. Yang pertama syahadatin, 2 kalimat syahadat. Yang kedua salat 5 waktu. Yang ketiga menunaikan zakat bagi yang mampu. Yang keempat, kalau di dalam hadis ini yang keempat adalah haji. Dan yang kelima puasa Ramadan. Ini hadis sahih riwayat Bukhari. Tetapi dalam Sahih Muslim, jadi puasa yang keempat dan haji yang kelima, dua-duanya kuat. Hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah di tengah-tengah kita ini ada Bapak Wali kita, Bapak Haji Bakri Siddiq. Beliau adalah istimewa bagi kita hari ini, karena hari ini adalah hari lahirnya kota Banda Aceh. Banda Aceh ini lahir 1 Ramadan 813 atau 16 tahun yang silam. Jadi 1 Ramadan didirikan oleh Sultan Aceh pertama, Johan Shah. Ini adalah kota Serabi Makkah yang baru-baru ini juga mendapat adipura yang ke-10, dan alhamdulillah ini adalah sebuah kebanggaan kita yang dipimpin sekarang oleh seorang yang cinta jamaah, dan beliau pelopor jamaah sajadah fajar dan komunitas-komunitas subuh lainnya.
Selamat kepada Bapak Wali yang memimpin ibu kota Serambi Mekah. Semoga kota ini menjadi kota beriman, baik akhlak warganya bersih dan nyaman. Hadirin yang dirahmati Allah, bukan hanya kota Banda Aceh yang ada kaitannya dengan Ramadan. Yang paling bersejarah yang diabadikan dalam Al-Quran adalah kota Makkah Al-Mukarramah, yang sebelumnya di tangan orang-orang kafir penyembah berhala, tetapi kemudian Allah SWT memberikan kota ini kepada Rasulullah Muhammad SAW. Setelah 8 tahun baginda Rasulullah SAW diusir oleh kafir Quraisy, tahun ke-8 Hijriah Rasulullah menaklukkan Mekah kembali, Fathul Mekah. Ini terjadi tanggal 8 Ramadan. Kemudian kembali ke negeri kita, Bung Karno, Haji Muhammad Soekarno. Ya, kalau binnya lupa saya, bin ayah Soekarno lupa saya. Haji Muhammad Soekarno, Muhammad itu mendapat gelar dari Mekah setelah beliau menunaikan ibadah haji. Bukan Muhammad, Ahmad, Haji Ahmad Soekarno. Ya, beliau memproklamirkan Republik Indonesia. Ini negara Islam terbesar di dunia. Indonesia ini negara Islam terbesar di dunia. Memproklamirkan kemerdekaannya tanggal 9 Ramadan. Tanggal 9 Ramadan, hari Jumat, Jumat Kliwon. Nah, saya nggak tahu apa artinya Kliwon. Ini juga bulan Ramadan. Nah, ini bulan Ramadan. Kita merdeka, ini bulan Ramadan. Maka kalau ada yang tidak cinta kepada negaranya, terutama orang-orang yang berbuat maksiat, itu tidak mensyukuri nikmat kemerdekaan. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, ada cerita lain. Ini terjadi tanggal 14, ya. Ada yang menyebutnya tanggal 22 Juni tahun 515. Tahun 515. Seorang putra Aceh dari Samudra Pasir, namanya Fatahillah atau Syarif Hidayatullah, memproklamirkan berdirinya kota Jakarta dengan nama Jayakarta. Ini terjadi bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Maka ini adalah bulan bersejarah luar biasa. Hadirin saimin wa saimat yang dirahmati Allah. Tapi ada yang diabadikan dalam Al-Quran. Yang diabadikan dalam Al-Quran adalah bulan Ramadan ini adalah bulan yang paling mulia. Bulan diturunkan Al-Quran, nuzulul Quran. Bagaimana pendapat Imam Ghazali? Kata Imam Ghazali, ulama besar pengarang kitab Ihya Ulumuddin, kalau Allah tidak menurunkan Al-Quran kepada manusia, tidak ada beda manusia ini dengan hayawan, bahkan lebih hina dari hayawan. Tetapi Allah mencintai manusia, menurunkan Al-Quran. Maka kewajiban kita umat Islam sekarang adalah belajar Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Insya Allah kita selamat di dunia dan di akhirat. Selanjutnya dalam sejarah, seorang pemuda, ini luar biasa, Muhammad Al-Fatih, menaklukkan Turki
menaklukkan Konstantinopel, Istanbul sekarang ini terjadi bulan Ramadan juga. Ini adalah bulan-bulan kemenangan bagi kaum muslimin. Dan Syekh Muhammad Al-Ghazali, ini yang lainnya. Syekh Muhammad Al-Ghazali ini adalah gurunya Syekh Yusuf Qaradawi. Beliau dekan Fakultas Usuluddin Al-Azhar Kairo. Apa kata Syekh Muhammad Al-Ghazali? Ketika kita berada di dalam bulan suci Ramadan, kita sudah berada di sebuah kebun yang luar biasa. Kebun yang penuh dengan buah-buahan, pohon-pohon yang rindang di situ. Ada mata air yang mengalir di dalam kebun itu. Kebun apa namanya? Kebun rohani. Siapa yang haus silakan makan buah-buahan. Siapa yang lapar makan buah-buahan. Silakan yang haus minum, ada air. Sangat indah kebun ini. Kebun ini namanya kebun Ramadan. Dan kebun ini diizinkan oleh Allah kepada kita hanya 29 hari atau 30 hari. Kalau kita lupa mencicipi buah-buahan yang enak rasanya di situ, lupa minum, kita harus keluar. 30 hari harus keluar. Kita sangat rugi kalau tidak sempat mencicipi buah-buahan itu. Kita sangat rugi kalau tidak sempat meminum airnya dalam kebun yang rindang itu. Apa buah-buahan itu? Buah-buahan itu adalah rohani, spiritualitas kita. Makanya puasalah, itu sangat lezat, buah-buahan yang lezat. Minuman yang lezat. Silakan berteduh di bawah pohon-pohon yang rindang. Inilah Ramadan. Dan insya Allah itu selalu kita lakukan. Kita baca Quran, itu sangat nikmat. Kita bersedekah, itu sangat nikmat. Kita bersatu, tidak bercerai-berai, itu sangat nikmat. Ada sebuah hadis maja, itu menarik. Bunyinya begini. Bertanya Aceh, Metala waris, gasih menggasih, bela membela. Ini hadis maja ini riwayat Bakri Siddiq. Kira-kira dipopulerkan oleh Pak Wali, ya. Ini sesuai dengan ayat Quran. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah. Jangan bercerai-berai. Inilah terjemahan yang dikatakan, yang diambil oleh Bapak Wali Kota untuk mempopulerkan hadis maja ini. Bagus sekali, ya, bagus sekali. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, mari kita gunakan 30 hari ke depan atau 29 hari ke depan. Kita berada di dalam kebun yang luar biasa, kebun Ramadan. Di situ kita harus mencicipi buah-buahan yang lezat, air minum yang lezat luar biasa. Kita cicipi semua. Artinya memperkaya spiritualitas kita. Dan kita harus ingat betapa banyak orang yang berpuasa, tetapi puasa tidak ada baginya kecuali lapar dan dahaga, karena mereka tidak menjaga akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia adalah citra bangsa. Jadi bangsa yang maju adalah bangsa yang berakhlak mulia, dan bangsa yang akan hancur ketika akhlak pemudanya, akhlak orang tuanya, akhlak semua sudah buruk. Dan insyaallah kita selalu berada di bawah naungan Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Rasulullah. Kita selalu berakhlak mulia.
Jadi di dalam hadis lain juga disebutkan kita gunakan baik-baik 3 hadis yang saya sebutkan sekarang ini. Yang pertama, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa berpuasa karena iman dan karena ihtisaban, mengharap ridha Allah, Allah akan mengampuni dosa kita setahun yang lalu. Yang kedua, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa mendirikan, apa itu mendirikan Ramadan? Inilah dengan salat jamaah, dengan salat tarawih, dengan lain-lainnya yang kebaikan juga akan diampuni dosa kita setahun yang lalu. Yang ketiga, hadis itu namanya man qama lailatul qadri, ujungnya sama. Barang siapa mendirikan atau mengintip malam Lailatul Qadar karena keimanan juga dan karena mengharap ridha Allah, juga akan diampuni dosa setahun yang lalu. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, shaimin wa shaimat yang dirahmati Allah, hanya sampai di sini. Mudah-mudahan berguna bagi kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.